pimpin dulu doanya. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu. Kalau yang Ibu panggil angkat tangan ya. Andra, Cika, Emil. Oke, semua hadir ya. Oke, terima kasih nak hadir, bisa sehat mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, tadi dari rumah sudah sarapan? Sudah. Ya, kita harus persiapkan fisik nak sehat supaya bisa kita melakukan aktivitas kita dengan baik. Paham anak Ibu? Oke. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap hari ini belajar? Siap. Ya, kita belajar tuh harus semangat nak. Karena apa? Belajar tuh hari ke hari, bahkan sudah tua masih belajar. Jadi belajar tuh harus terus menerus belajar supaya kita tidak ketinggalan ilmu. Karena ilmu itu sangat perlu sekali. Paham Ibu? Paham ya? Oke, kita masuk ke materi kita. Oke, sebelum masuk ke materi kita hari ini, pertemuan kita yang kemarin, apa pelajaran kita nak? Apa? Membandingkan bilangan pecahan. Gimana membandingkan bilangan pecahan itu nak? Menyamakan penyebutnya dengan materi. Iya, pintar. Coba sebutkan dulu contoh pecahan. Ya, 1/2. Kelompok nih 5/3. 5/3. Kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oke, ini identitas sekolah kita. Dan ini kompetensi dasar dan yaitu siapa baca satu orang? Ayo Najiro aja. Menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi pecahan. Ya, terima kasih nak karena membacanya bagus dan suaranya terang. Nah, ini tujuan kita dalam pembelajaran ini. Ya, satu orang membaca lagi. Yang laki-laki, oh ya Dewi sudah angkat tangan. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan pendekatan saintifik, setelah berdiskusi peserta didik mampu 1. Menemukan minimal 2 sifat-sifat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. 2. Menemukan hasil minimal 2 operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. 3. Menganalisis minimal 2 masalah yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ya, itulah tujuan kita nak belajar nih. Jadi Ibu harap sudah kita belajar nih, kalian bisa menemukan sifat-sifat dari operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang kedua, kalian bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis. Umpamanya ada soal cerita, kalian bisa mengerjakan itu atau menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Paham ada Ibu? Ada yang mau ditanya? Ini peta konsep kita nak. Oke, ini ada suatu masalah. Oke, satu orang membaca. Ini kira-kira gambar apa nih? Kue apa? Ya, oke. Yuk kita baca dulu satu orang. Ayo. Ya, Julika. Karena sedang mendapat nilai bagus di sekolah, Asmi membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang dia miliki kepada Tuti dan Meli. Tuti diberi 1/4 bagian, sedangkan Meli diberikan 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki Asmi setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Iya, kira-kira bagaimana? Kuenya pertama gimana? 1 bulat, ya kan? 1. Nah, dia dibagi
temannya. Temannya ada berapa orang? Ada 2. 2. Siapa dia? Tuti dan Mary. Tuti dan Mary. Berarti sama si Tuti berapa? 1/4. Sama si Mary? 2/5. Nah, sesudah dibagikan sama si Tuti atau sama si Mary, gimana kira-kira kuenya? Apakah bertambah atau berkurang? Berkurang. Nah, bagaimana dia membagikan itu satu kue, 1/2 di sini, 2/5 di sini. Nah, apa yang ditanya di situ? Berapa bagian dimiliki Agni setelah diberikan kepada temannya? Berarti artinya apa? Berarti Agni apakah masih dapat kue? Masih. Itulah yang ditanya, berapa bagian, ya kan? Nah, ini untuk penjumlahan. Kita masuk ke operasi penjumlahan pelajaran kita hari ini. Nah, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Kan ada kan pecahan penyebutnya sama, penyebutnya berbeda. Nah, satu orang membaca dulu. Yuk, siapa? 1. Untuk pecahan sejati dengan penyebut sama. Hasil penjumlahan adalah pemilihannya saja yang dijumlahkan sedangkan penyebutnya tetap. Oke, ini B. Kelompok sini lagi. Yuk, Emilia. Penjumlahan pecahan dengan menyebut tak sama. 1. Jika menyebutnya tidak sama, maka sebelum melakukan penjumlahan, penyebut pecahannya disamakan terlebih dahulu. Penyebut baru yang telah disamakan sama dengan membabaikan dari penyebut masing-masing pecahan. 2. Untuk pecahan campuran, hasil penjumlahannya adalah jumlah dari bagian utuhnya digabung dengan jumlah dari bagian pecahannya. Setelah kedua pecahan tersebut semakin miliknya. Iya. Nah, ini pengurangan. Ayo, ibu yang baca ya. Gunakan. Pengurangan dua pecahan adalah pengambilan sebagian atau pengambilan seluruhnya dari suatu pecahan dengan pecahan lain. Hasil pengurangannya adalah sisa dari pecahan semula. Setelah diambil sebagian dari pecahan semula tersebut, akan langkah pemecahan 2/3 kurang 1/2 adalah sebagai berikut. Ibu rasa kalian sudah paham tuh? Karena di SD sudah belajar KPK atau FPB? Sudah belum? Sudah. Jadi mencari FPB dan KPK, ibu rasa sudah bisa. Oke, paham ya? Ada yang bertanya? Tidak ya? Kalau kemarin kita waktu belajar penjumlahan, pengurangan bilangan bulat, perkalian, pembagian bilangan bulat, sifat apa yang kita temukan? Iya, komutatif, asosiatif, distributif, ya kan? Oke. Di sini ada ibu sediakan LKPD. Oke, ibu sediakan LKPD dan bahan ajar. Ini ada ibu sediakan LKPD dan bahan ajar. Ini tolong dikerjakan secara berkelompok. Nanti pada saat berkelompok, ibu ada memberikan penilaian bagaimana hasil kerjanya, bagaimana dia mengerjakannya dalam satu kelompok itu, apakah aktif, itu dia. Ibu nanti menilai juga. Jadi tolong dikerjakan sebagiannya. Habis itu nanti sesudah dikerjakan, nanti persentase ke kelas, ke depan kelas. Apa yang dikerjakannya? Nanti persentase, nanti kelompok lain boleh memberi saran atau boleh bertanya, boleh memberi tanggapan, boleh. Paham ibu? Oke. Nanti kalau sudah pas mengerjakan LKPD-nya kurang paham, boleh tanya ibu juga bagaimana ini ibu ya. Paham ya? Ada yang perlu bertanya? Tidak ya? Oke. Ini LKPD-nya. Ini bahan-bahannya. Kelompok ini mana? Ini kelompok satu sini ya. Oke, ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke. Kelompok 1, 2, 3 ya. Ini LKPD-nya.
Sudah, kerjakan dulu. Silakan dari KPD-nya. Berarti boleh kita presentasikan. Oke, kita presentasikan hasil KPD-nya, hasil diskusinya. Kita kelompok mana dulu? Satu dulu ya. Oke, satu. Ayo, maju ke depan nak. Ayo bantu kawannya. Yang lain, kelompok lain perhatikan hasil dari kerja rumahnya ya. Dan ini dari hasil kerja kami. Ini dari hasil kerja kami. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel, jawablah pertanyaan berikut ini. Ini pertanyaan dari LKPD. Apakah sifat komutatif berlaku pada operasi penjumlahan bilangan pecahan? Ya, berlaku. Alasannya, hasil dari nomor 1 dan nomor 2 ini sama. Oke, itu hasil dari kelompok temannya nak, kelompok satu. Apakah temannya yang lain ada pertanyaan? Ya, Jessica, ya, apa pertanyaannya? Yang nomor 1 itu dari mana dapat nilai 96? Ini Ya. dari 2 dikali 2/6 ditambah 5/6 sama dengan 9/6. Tuh, Jessica. 2 kali 2. Kenapa dikali 2 itu nak? Karena harus menyamakan penyebutnya dulu, Bu. Oh ya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu nak kawan kita. Di sini masih ada pertanyaan? Oke, karena tidak ada pertanyaan, kita beri dulu aplaus kepada teman-teman. Ayo kelompok satu tepuk tangan kita semua. Ya, oke, karena semuanya sudah presentasikan hasil diskusinya ke depan. Berarti pembelajaran kita sudah mulai berakhir. Oke, Ibu ada nanti tugas. Ibu kirim ke WA grup. WA grup ya. Nanti sesudah kerjakan di rumah, Ibu japri ke Ibu supaya bisa Ibu koreksi. Paham nak Ibu? Paham. Dikerjakan ya, jangan ada yang tidak mengerjakan. Untuk pertemuan berikutnya, kita belajar perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Tolong dibaca buku paketnya di rumah. Paham? Paham. Oke. Karena sudah pembelajaran kita sudah selesai. Walaupun sudah selesai, tolong dijaga kesehatan juga dan juga harus belajar di rumah. Baca buku karena buku itu adalah ilmu dan gudang dari ilmu. Paham ya? Paham. Oke. Karena sudah selesai, kita tutup dengan doa.